Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Merdeka. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak kelas 5 yang Bapak sayangi, beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari tentang penjumlahan pecahan. Maka untuk hari ini kita akan mempelajari operasi pengurangan pada pecahan. Selamat menonton videonya. Tonton berulang-ulang. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga mengisi absen nama kalian, kelas di kolom komentar tersebut. Selamat belajar. Anak-anak yang Bapak sayangi, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak mengingatkan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, kalau beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari tentang penjumlahan pada pecahan, maka pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang operasi pengurangan pada pecahan. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita mengenai operasi pengurangan, terlebih dahulu Bapak ingin memberikan motivasi kepada kalian dalam mempelajari matematika. Yang pertama, tentu kita harus bersemangat di dalam belajar. Karena kalau kita tidak bersemangat, pelajaran apapun akan sulit masuk di dalam pemikiran, di dalam hati kita, sehingga kita akan sulit untuk memulai belajar dengan baik. Nah, selain itu, kunci pertama dalam belajar matematika adalah hafal perkalian. Ingat, hafal perkalian. Mulai dari perkalian 2 sampai berapapun yang bisa kalian hafal. Ya, teruslah berlatih dan berlatih sehingga kalian menemukan cara yang mudah untuk menghafal perkalian tersebut. Yang kedua, kalian harus mengingat dan memahami rumus-rumus dalam pelajaran matematika tersebut. Ingat yang namanya rumus dan juga memahaminya. Dalam artian, langkah-langkah pengerjaan dalam rumus tersebut juga harus kita kuasai. Dan yang ketiga adalah kalian harus teliti dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, kalau ketiga hal tersebut, yang pertama hafal perkalian, yang otomatis nanti pembagian juga akan menyusul kita hafal nantinya. Yang kedua, kalian harus ingat dan memahami rumus, dan ketiga, kerjakan dengan teliti. Tetap semangat ya. Baiklah, selanjutnya di sini sudah Bapak siapkan beberapa soal yang akan kita pelajari sehubungan dengan pengurangan pada pecahan. Tetapi Bapak hanya memberikan kemungkinan satu cara saja, karena banyak jalan yang bisa kita kerjakan di dalam mengerjakan matematika. Berhubung kita dalam keadaan jarak jauh, Bapak mengajarkan satu cara yang mungkin insya Allah mudah bagi kalian. Perhatikan yang pertama, kemarin sudah Bapak jelaskan bahwasanya bilangan yang di atas ini adalah bilangan apa? Iya, pembilang. Sedangkan yang di bawahnya adalah penyebut. Sementara yang kita kerjakan ini adalah operasi pengurangan pada pecahan yang berpenyebut beda. Nah, beda kan 8 dengan 2? Oke, langkah-langkahnya sama dengan langkah penjumlahan. Pertama kita bikin seberapa banyak garis yang ada di sini, kita juga bikin. Operasinya kita bikin ya. KPK 8 dan 2. Beberapa waktu yang lalu sudah Bapak ajarkan bagaimana mencari kelipatan persekutuan terkecil ya. Karena di sini bilangannya bersama-sama genap, jadi tidak bisa langsung kita kalikan. Oke. Nah, 8 dan 2 KPK-nya adalah, ayo berapa? 16. Bukan. Memang 16 dengan 16 sama. Tetapi yang terkecilnya adalah ternyata 8. Ya, 8. Oke. 8 dibagi 8. Nah, ingat, kalau kalian mengerjakan nantinya, panah-panah ini tidak perlu dibuat ya. Ini hanya Bapak berupaya untuk menjelaskan kepada kalian supaya paham. Oke? Di sini kita menggunakan tanda bagi. 8 dibagi 8. Hasilnya adalah 1.
1 ini kita naik kalikan dengan 7. Oke. Nah, 7 dikali 1 hasilnya berapa? Ya, tetap 7. 8 dibagi dengan 2, ya. Berapa? 4, ya, 4. 4 dikali 1 hasilnya juga tetap 4. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Kita lanjutkan operasinya. Atas dikurang atas, 7 dikurang 4 berapa? 3. 4 sekali. 8-nya tetap kita tulis 8. Jadi operasi pengurangan pada pecahan 7/8 kurang 1/2 hasilnya adalah 3/8. Bisa dipahami? Oke, Bapak yakin anak-anak Bapak mudah sekali untuk memahaminya ya. Lanjut ke nomor 2. Kemarin sudah Pak jelaskan, kalau ada 3 angka seperti ini berarti pecahan apa namanya? Pecahan campuran. Nah, kalau tadi ini pecahan biasa dengan pecahan biasa. Berikutnya pecahan campuran dikurangi dengan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kita ikuti seperti ini. Tulis 4 ini, kita pindahin aja di sini. Kasih tanda garis, tanda kurang, tanda garis kembali. Berapa KPK 5 dan 4? Nah, kemarin kita sudah belajar cara mencari KPK. Tapi kalau ada bilangan ganjil dengan genap seperti ini, pada angka yang terkecil, kita bisa langsung kalikan aja. 5 dikali 4, 20. Karena KPK 5 dan 4 adalah 20. 20 dibagi 5. Ya, bagi. Hasilnya berapa? 4. Iya, betul sekali 4. 4 dikali 2. 4 dikali 2 berapa? Ya, 8 dan 8-nya kita tuliskan di sini. 20 dibagi 4. Ya. Hasilnya 5. 5 dikali 3. Hasilnya adalah 15. Wah, itu ya. Oke. 20 bagi 5, 4 kali 2, 8. 20 dibagi 4 sama dengan 5 kali 3, 15. Loh, ini bagaimana pengerjaannya? Nah, lihat di sini. Karena angka kecil ke angka besar. Tentu sulit kan caranya? Cara yang seperti ini sebenarnya. Nah, karena 8 dikurang 15 jadinya nanti negatif ya. Oke, kalau ketemu soal yang seperti ini, maka kita harus pakai cara kedua. Bagaimana caranya? Oke, lihat ya. Jika tidak bertemu bilangan yang seperti ini, maka cara yang tadi sudah oke, ya, sudah bisa kita gunakan. Nah, maka itu Pak bilang tadi, bahwasanya matematika ini memiliki berbagai macam cara, yang penting kita tahu rumusnya. Oke, kita gunakan cara yang seperti ini Pak ya. Kita jadikan semuanya menjadi pecahan biasa. 5 dikali 4 berapa? 5 dikali 4 20. 20-nya ditambah dengan 2, berarti 22. Pak ulang sekali lagi. Penyebutnya dikali bilangan asli. 5 dikali 4 20. 20 ditambah 2 berarti 22, tetap per 5. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini 3/4. Kalau sudah seperti ini, baru kita cari KPK-nya. KPK 5 dan 4 adalah 20. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 22 ya. 4 dikali 22 seperti ini ya. 22 dikali 4, 2 dikali 4 8. 2 dikali 4 8. Jadi 88. Oke. Nah, berarti di sini 88. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5-nya dikali 3 15. Baru nanti akan kita ketemu di sini 88 dikurang 15. 88 dikurang 15. 8 kurang 5 3. 8 kurang 1 7. Berarti 73/20.
Wow, besar sekali ya. Dan kita perlu lihat di sini, ya, pembilangnya dengan penyebutnya jauh lebih besar pembilang. Harus kita sederhanakan. Bagaimana caranya? Ya, kita perhatikan ya. Ini 73 per 20 kan besar. Makanya tanda garis ini sama dengan tanda bagi. Kita bagikan 73 dibagi 20 ya. Dapat di sini 3 kali 20 60. 3 kurang 0 3, 7 kurang 6 1. Kita ulang sekali lagi. 73 dibagi 20 ya. Dapat 3 kali 20 60. Sisanya 3 kurang 0 3, 7 kurang 6 1. Sampai di sini stop dulu. Baru kita tulis hasil akhirnya di sini sama 13 per 20. Kita ulangi. 13 per 20 karena 20 ini sebagai penyebutnya, jadi tetap. Maka hasil akhirnya adalah 13 per 20. Sengaja Bapak kasih soal seperti ini supaya kita bisa tahu kalau terbentur, kalau jumpa kesulitan seperti tadi 8 dikurang 15 jadinya negatif kan. Supaya tidak negatif, maka pada pecahan campuran ini kita buat 5 dikali 4 tambah 2, jadilah seperti ini. Hanya saja angkanya menjadi besar. Bisa dipahami? Ya, oke, sip. Anak-anak Bapak pasti pintar dan selalu bersemangat dalam belajar. Nah, berikut ini pengurangan bilangan asli dengan pecahan campuran ataupun pecahan biasa. Ya, di sini bilangan asli, di sininya pecahan. Bisa pecahan biasa, bisa juga pecahan campuran. Nah, bagaimana cara menguranginya? Apakah kamu langsung tuliskan 7 dikurang 4, 3 per 4 sama dengan 3 per 4? Apakah seperti ini? Iya. Oh, tidak semudah itu kawan, ya. Nah, caranya adalah, perhatikan. Kalau jumpa pengurangan yang seperti ini, angka pertama yang merupakan bilangan asli ini harus dikurangin 1. Berapapun bilangannya, mau dia 7, 8, 13, 10, 100, 1 juta, tetap harus kita kurangi dengan angka 1. Ingat ya, angka 1. Berarti kalau angka 7 dikurang 1, pasti hasilnya adalah 6. Ya, ingat ini dulu. 7 kurang 1 sama dengan 6. Maka terlebih dahulu kita tulis di sini 6. Oke, 6 ya. Selanjutnya yang sudah kita ubah menjadi 6 ini, 6 tetap harus kita kembalikan menjadi 7. Loh, Bapak gimana? Tadi sudah bilang 7 dikurangi 1. Kok harus dijadikan 7 lagi? Nah, ini dia keistimewaan pada pengurangan pecahan yang ini. Kita perhatikan penyebutnya. Berapa angka penyebutnya? Ya, 4. Maka kita harus jadikan 6 ditambah 1. 6 tambah 1 baru jadi 7. Tadi 7 dikurangi 1 supaya jadi 6. Sekarang 6 supaya jadi 7 harus ditambah 1 dengan menyamakan penyebut. Nah, kita lihat pada penyebutnya berapa? 4 kan? Maka kita harus jadikan 4 per 4. Nah, kenapa kok 4 per 4? Karena perlu Pak ingatkan kepada kalian, tanda ini sebenarnya tanda bagi. Tanda bagi ya. Kalau di atas pembilangnya 4, bawahnya 4, berarti 4 dibagi 4. Setiap bilangan apapun jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Pak ulangi. Setiap bilangan apapun dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. 4 per 4 sama dengan 1. 5 per 5 sama dengan 1. 900 per 900 sama dengan 1. Oke? Nah, 6 ditambah 1 hasilnya berapa? Tentu 7. Ya, ulangi. 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Tuh. Oke, kita lanjutkan.
baru kita buat tanda kurang dan kita masukkan 4/3/4. 4/3/4. Kita lihat apakah sama pembilangnya, penyebutnya. Sudah sama, berarti kita tinggal mengurangkan saja, ya. 6 dikurang dengan 4, langkah pertama kita kurangi 6 dengan 4. Berapa hasilnya 6 kurang 4? Ya, sama dengan 2. 4 dikurang 3, 1. 4-nya karena di penyebut kita tinggal tuliskan saja. Maka hasil akhirnya adalah 6. 4/4 dikurang 4/3/4 sama dengan 2/1/4. Kenapa 6/4? Karena 4/4 ini sama dengan 1 dan penyebutnya harus sama. Jadi 6 ditambah 1 7. 4/4 sama dengan 7, ya. 6/4 dikurang 4/3/4 sama dengan 2/1/4. Oke, Pak mungkin tidak mengulangi lagi, cuman kalau kalian ingin lebih paham, kamu tinggal mengulang-ulang saja, ya. Diulang lagi kursornya, tonton lagi videonya, ulangi lagi sampai kamu paham dan mengerti. Bisa dimengerti? Ya, Pak yakin kalian mudah untuk memahaminya.